Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan gambar yang kemarin ya. Kemarin terakhir kita sampai membuat itu ya, gypsum, terus atap ya. Kemudian sekarang kita nanti akan fokus ke fondasi ya. Oke, langsung saja akan saya share screen. Nah, fondasi itu sebenarnya mudah. Oke. Saya udah buka arsiteknya. Oh ya kemarin ya. Kemarin kan saya bilang kan grid ini di copy ya ke lantai 1 ya. Nah ternyata itu nggak perlu ya. Jadi gridnya dihapus lagi ya. Gridnya dihapus nih lantai 2. Nah sisakan dia di lantai dasar gridnya. Nah ini yang grid lantai dasar jangan dihapus kalau bisa. Nah ini grid yang ini jangan di copy lagi ke lantai satunya. Nah kalau misalkan di lantai 1 hapus aja gridnya. Jadi di lantai 1 hanya ada ukuran ini ya. Nanti kenapa dihapus gridnya di lantai 2? Karena nanti akan pada proses penggambaran section ya, atau potongan. Nah, nanti akan ada trouble di situ ya untuk penamaan gridnya. Jadi cukup grid ada di lantai dasar saja. Tidak perlu di copy ke lantai 1 ya. Kemudian kalau misalkan mau di lantai 1 paling kita nambahin ini aja secara manual, nambahin dimensi ya secara manual kayak gitu. Kita klik dimension, dokumen dimension, kita klik di sininya, sini, di sini. Nah, terus klik kanan di sini, oke. Nah, kayak gitu. Sama ini juga kayak gitu ya. Nah, jadi di lantai 2 tidak ada grid. Oke, kita balik ke lantai dasar. Ininya GOC-nya nih. Jangan lupa selalu dibuat pattern ya, GOC DED pattern. Nah, artinya pattern adalah pola ya, pola lantainya. Oke, jadi tanpa GOC pattern itu nggak bakal kelihatan arsirannya. Gitu. Nah, ini yang kanan ini paling penting, kanan bawah ini. Ini filter. Gitu. Jadi filternya yang sering diubah adalah LCO sama GOC ini. Nah, biasanya ini pakai LCO-nya yang 3D lengkap dan GOC-nya pakainya yang pattern biasanya. Nah. Oke, tadi ada yang masuk ya. Oke, Pak Giri. Oke, selanjutnya saya akan fokus menggambar pondasi di sini. Nah, menggambar pondasi kita tidak menggambar di lantai dasar, tetapi kita menggambar di lantai basement. Nah, kenapa di lantai basement? Karena di lantai dasar di sini sudah terlalu banyak gambar ya. Sudah ada dinding, sudah ada balok di bawahnya, kemudian sudah ada jendela dan pintu, lalu sudah ada pola lantai, kemudian juga sudah ada tangga di sini dan slab dan yang lain-lain. Nah, makanya kita menggambar di basement untuk khusus pondasi. Nah, tapi walaupun kita gambar di basement ini masih kosong kan, kita tetap nanti pondasinya tetap adanya di lantai 1 gitu. Jadi di lantai basement kita hanya buat acuan aja biar dia nggak ribet, nggak di lantai dasar gitu. Jadi pondasinya bakal terlihat nanti di basement, tapi home-nya dia ada di lantai dasar gitu. Oke, sekarang kita langsung saja membuat pondasi. Nah, membuat pondasi harus di lantai basement gitu ya. Nah, kemudian nih kalau misalkan kalian di sini masih ada yang min 2 nih di bawahnya basement, kalian hapus ya. Caranya adalah klik kanan story-nya, kemudian story settings. Nah, di sini kan mungkin kalian ada min 2 nih di bawahnya basement. Nah, itu klik min 2-nya sampai dia biru kayak gini lalu delete story. Habis itu oke. Itu ya. Klik yang min 2-nya nih bawah basement, kalau masih ada klik sampai biru, dia delete story lalu oke, itu ya. Nah, lalu sekarang ke basement. Nah, di basement ini untuk menggambar pondasi kita harus menggunakan trace reference. Nah, trace reference seperti
yang sebelumnya saya jelaskan, dia adanya di sini nih. Yang gambarnya seperti kotak ya. Kotak, terus ada bayangannya di belakangnya. Nah, ini namanya trace reference. Nah, klik ikonnya sampai dia aktif. Nah, lalu klik panahnya yang kanan ini sampai dia keluar pilihan seperti ini. Nah, pilih yang paling bawah, trace and reference. Nah, lalu nanti muncul toolbar seperti ini, namanya trace dan reference. Nah, di sini ada tulisan below current story. Below artinya kan bawah ya. Nah, bawahnya basement kan nggak ada lagi kan. Nah, sekarang kita ingin menggambar pondasi kan. Kita perlu referensi garis dinding yang ada di atasnya, di story atasnya, yaitu story lantai dasar. Nah, maka dari itu di sini trace reference-nya kita ubah yang below menjadi above gitu ya. Above artinya di atas. Ya. Di atas story basement ada lantai dasar. Nah, berarti ini yang merah-merah adalah bayangan dari lantai dasar seperti itu. Jadi kita ngintipnya ke atasnya ya. Di atasnya basement kan lantai dasar. Nah, berarti kita ngintip ke lantai dasarnya. Oke. Nah, di sini ada reference ya. Nah, ini warnanya kita bisa ubah-ubah. Hijau bisa jadi biru gitu ya. Nah, kalau saya biasa pakai yang merah ya, defaultnya. Nah, di sini ada levelnya dia, level transparasinya gitu. Makin ke kiri dia makin transparan. Kalau saya pilih yang tengah aja ya. Segini. Oke. Nah, habis itu kalau udah dia merah kayak gini, oke kita close aja. Nah, baru sekarang kita buat pondasi. Nah, buat pondasi sebenarnya di sini udah tersedia ya pondasi ya. Nah, cuma yang setengah pondasi belum ada gitu. Jadi pondasi di sini tidak ada toolsnya di sini. Di toolbox tuh tidak ada nih. Di toolbox tidak ada pondasi di sini. Nah, jadi pondasi ngikutnya wall masuknya. Nah, di wall kemudian structure-nya kita ganti. Jadi structure yang profile gitu. Nah, kemudian di sini kita klik custom-nya. Kita pilih yang pondasi. Nah, ini pondasi ya. Nah, tapi belum ada pondasi setengah batu kali nih gitu. Nah, kita buat dulu. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah kita klik option. Nah, lalu complex profile, profile manager gitu ya. Caranya adalah saya ulangi, adanya di option complex profile, profile manager. Nah, ini kalau di AutoCAD dia lebih kayak block editor ya. Jadi kita buat item sendiri gitu. Nah, kita bisa edit di dalamnya, block editor gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Option, profile, complex profile, profile manager. Nah, ini sangat penting sekali profile manager ini. Gitu. Nah, baru di sini kita cari, klik ini choose profile, cari pondasi sini. Pondasi. Nah, ini ya pondasi batu kali. Nah, kayak gini. Nah, ini kita edit ya. Pondasinya ini terlalu kurus. Nah, harusnya kan agak lebih lebar dikit. Nah, cara ngeditnya adalah kita klik edit aja langsung. Nah, nanti otomatis dia masuk ke blok editornya. Nah, lihat tab di sini nih. Nah, ada kan ini nih artinya complex profile nih. Logonya seperti H kebalik ini atau I ya. Nah, ini artinya ini adalah tab complex profile. Nah, gitu. Apapun yang dibuka dia pasti adanya di sini tabnya. Oke. Nah, lalu di sini kita udah masuk blok editornya si pondasi batu kali. Nah, di sini kita panjangin nih. Jadi 5 ke kiri ya. Klik ini. Kita panjangin nih ke kiri jadi 5. 5 enter. Nah, tapi dia make sure metodenya menggunakan metode yang ini ya. Nah, nanti kan klik titik ini kan keluar pet palette nih. Nah, keluar pet palette. Nah, kalau ini menggeser titik ya, kalau yang ini ya. Nah, kalau yang ini fillet ya. Bentuk untuk membuat lengkung. Kemudian kalau ini offset, di offset keluar ya, kayak gini. Lalu di sini plus ya, menambah objek, menambah gambarnya. Kemudian minus ini mengurangi. Tuh ya. Nah, kalau kita kan ingin menarik ya, berarti yang ini gitu. Kita tarik kiri 5 enter. Nah, gitu. Kemudian yang ini juga klik kanan 5 enter. Nah, baru yang atasnya ini nih, yang ujung kita tarik ke kanan
1 ya, tapi ya bukan 5 ya, 1 enter. Oke, ini juga klik, tarik ke dalam, 1 enter. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang bawahnya nggak usah dirubah, tetap kita miringin seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di save ya. Selalu jangan lupa kalau mengedit sesuatu di kompleks profile ini, selalu endingnya kita save ya, save. Nah, sampai di abu-abu berarti sudah ke save. Oke, sekarang kita punya pondasi batu kali yang sudah profesional. Kemudian kita sekarang membuat pondasi setengah ya, pondasi setengah batu kali. Nah, caranya adalah kita nggak usah new. Kalau ini kan new kan, kita gambar dari baru lagi, kosong. Nggak usah capek gitu ya. Nah, kita ini aja, kita duplikat nih. Kita duplikasi sini, pondasi batu kali. Yang kita duplikasi, caranya adalah di kanannya new nih kan ada ini nih. Nah, ada C, tapi ada bayangannya. Nah, ini artinya adalah menduplikasi si pondasi batu kali ini yang nantinya akan menjadi setengah pondasi. Nah, kita klik ininya, duplicate. Yang C ada bayangannya. Nah, kita namain di sini pondasi setengah batu kali. Kayak gini ya, pondasi 1/2 batu kali. Oke. Nah, nanti di sini choose profile langsung berubah dia. Pondasi setengah batu kali. Nah, langsunglah kita edit di sini. Nah, jangan lupa kalau di kompleks profile selalu cari apa namanya titik X-nya nih. Titik koordinatnya nih yang ini nih. Ini penting banget ya. Kalau masuk blok editor atau kompleks profile ini selalu cari ininya, X-nya. Sumbunya tuh di mana? Nah, ini sumbunya ada di atas ternyata nih yang pondasi. Oke, kita kan mau buat setengah pondasi. Kalau gitu kita move aja nih slope-nya. Kalau slope nggak boleh dipotong ya. Kita move dia. Nah, ujung sini CTRL-D ke ujung yang sini, X-nya, sumbunya. Nah, harus kena ini ujungnya. Lalu yang ini dua-duanya batu kali yang stamping. Yang bawahnya kita CTRL-D lagi, ujung sini kita pepetin ke sini. Nah, gitu. Nah, baru kita mau cut nih bagian yang sini. Kita nggak perlu bagian sini. Kita perlunya bagian sini aja nih. Setelah X ke kanan. Setelah X ke kiri, kita nggak perlu lagi. Nah, caranya adalah kita klik kita select tiga-tiganya nih. Yang ini sama yang ini. Baru klik pinggirannya. Nah, langsung di sini kita pilih yang mana. Kita kan ingin mengcutkan atau mentrim. Nah, kita pilih yang minus. Setelah kita klik yang minus, lalu di sini ada pilihan ini geometri metodenya, ada yang rectangle, ada yang poligonal. Nah, biasanya kalau di sini enaknya pakai yang rectangle. Jadi klik sekali di sini. Nah, lalu kita seleksi zona mana yang mau kita trim gitu ya. Nah, saya mau nge-trim zona yang ini. Langsung aja trim lewat gak apa-apa. Ini trim. Nah, langsung ke trim dia sebelah kirinya gitu. Ya, saya ulangi ya. Caranya adalah select tiga-tiganya. Terus klik pinggiran ini ya. Jangan klik ininya ya. Jangan klik titiknya ya. Nanti yang keluar beda gitu. Klik pinggirannya sini. Nah, nanti minus. Atau lalu metodenya ganti jadi yang kotak ya. Lalu klik di sini. Nah, lalu pilih zonanya sampai full ke yang kiri ya. Kita nggak perlu zona yang kiri. Nah, klik aja gitu. Oke, lalu yang ini kita ketengahin. Kita seret, klik titik yang ini. Lalu jangan lupa ubah lagi metodenya yang ini, seret, move node ya. Lalu kita ending di tengah titik ini. Nah, gitu. Nah sekarang kita jadi pondasi setengah batu kali. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai kita save ya. Nah, cek lagi apakah ini sumbunya sudah ada di tengah-tengah. Nah, udah ya, gitu ya. Kalau ini kan kita setengah pondasi batu kali, berarti asnya atau reference line-nya adanya di titik X ini gitu ya. Jadi di kiri ini zonanya tetangga. Jadi kita nggak boleh buat pondasi nabrak pondasi tetangga gitu ya jadinya. Jadi kita hanya butuh yang sebelah sini aja, yang kanan, oke. Lalu ini di save jangan lupa. Nah, habis itu kita close. Nah, sekarang balik lagi ke basement. Nah, sekarang kita ingin memflashing
atau menempatkan pondasi full sama pondasi setengah batu kali kita ke basement ya. Nah, tahap yang pertama yang dilakukan di sini adalah kita ke wall ya. Jadi pondasi itu masuknya ke wall ya. Jadi dia nggak punya tool sendiri kayak yang lain gitu ya. Kalau yang lain kan ada pintu, jendela, kolom, balok, slab atau lantai, kemudian tangga. Nah, kalau pondasi dia masuknya ke wall gitu. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita rubah pertama adalah layernya gitu. Nah, kalau misalkan jangan ada yang kemarin yang buat pondasi gitu, nah lupa ganti layernya gitu. Nanti ketika dicari susah gitu. Dia udah join sama si dinding. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah layernya menjadi struktur pondasi ya. Ini paling bawah ya, struktur pondasi. Nah, kemudian geometri metodenya menggunakan yang chain ya, seperti biasa kayak dinding. Kemudian structure-nya nih, kalau dinding kan yang tengah nih, yang ini. Nah, kalau pondasi dia menggunakan yang kanan ya, compost profile ya, complex profile nih. Yang ketiga ini ya. Nah, complex profile. Nah, kemudian klik custom. Nah, lalu pilih pondasi setengah dulu. Nah, yang tidak kita tadi buat. Nah, pondasi setengah. Nah, ini nih tadi yang kita buat nih. Pondasi setengah batu kali klik. Nah, baru langkah ketiganya, tadi kan langkah pertama layer yang mengubah jadi struktur pondasi. Kemudian langkah keduanya adalah mengubah strukturnya menjadi kompleks profile, lalu pondasi setengah batu kali. Nah, baru langkah ketiganya adalah jadikan si pondasi ini home-nya jadi di lantai dasar gitu ya. Nah, dia aslinya sebenarnya home-nya rumahnya itu ada di lantai dasar. Cuman kita ngerjainnya di basement gitu. Kenapa di basement? Karena di lantai dasar sudah banyak objek gitu ya. Jadi mengganggu kita gambarnya. Mendingan kita menggambar di basement, tapi dia home-nya rumahnya ada di lantai dasar kayak gitu ya. Top-nya nggak usah. Kemudian di sini langkah yang keempat adalah kita CTRL-T ya. CTRL-T atau buka setting dialognya. Nah, di setting dialog ini kita mengubah floor plan and section ini. Adanya di tengah deh, floor plan and section. Nah, langkah keempat ini kita harus mengubah floor plan display-nya yang tadinya projected menjadi project with overhead gitu. Artinya adalah ketika kita nanti lupa nih mengubah projected, nah nanti fondasinya bakal hilang gitu. Kita udah buat, padahal kita udah buat, nah tapi dia gak ada di gambarnya, hilang gitu. Nah itu penyebabnya ini harus dirubah projected with overhead gitu. Nah jadi kita ngerjainnya di bawah di basement, tapi dia kelihatan hasilnya adanya di lantai dasar gitu, tapi dia kelihatan di bawahnya gitu. Sebenarnya dia letaknya di lantai dasar, cuman dia kelihatannya di basement seperti itu. Jadi itu artinya project with overhead. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah mengubah overhead line ini yang scroll. Ini tetap ya, bukan di sub yang lain nih, tetap di sini floor plan and section. Nah, kemudian kita kan tadi ubah floor plan display-nya dari yang projected menjadi projected with overhead. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada overhead lines ya. Nah, overhead lines-nya ini kan masih hidden line nih. Masih titik-titik. Nah, kita rubah jadi solid line paling atas. Solid line gitu ya. Nah, setelah itu baru kita oke. Nah, jadi saya ulang ya. Di sini ada 5 tahap ya. Tahap yang pertama tadi mengubah arsitektur dinding menjadi struktur fondasi. Terus langkah yang kedua adalah mengubah strukturnya menjadi yang paling kanan nih, complex profile. Lalu rubah ininya jadi fondasi setengah batu kali. Nah, lalu tahap yang ketiga adalah mengubah home-nya atau rumah dia yang tadinya basement menjadi lantai dasar. Nah, kemudian langkah keempat adalah masuk ke setting dialognya. Lalu buka floor plan and section, kemudian rubah floor plan display yang tadinya projected menjadi projected with overhead. Kemudian tahap
kelima adalah kita scroll ke bawah. Nah, kita mengganti overhead lines-nya menjadi solid line kayak gitu ya. Jadi ada 5 tahap. Nah, kalau sudah oke. Nah, sekarang kita flashing langsung saja flashing si pondasinya. Kita klik dari sini, dari bawah ya. Klik. Nah, garis yang ini nih, X ini nih, artinya yang tadi tuh yang di profile konteks profile tadi di blok editornya. Nah, X ini ya berarti X ini nih. Nah, dia pick pointnya tuh yang X tadi. Nah, jangan sampai kalian membuat gambar pondasinya bentuk yang kiri ininya sisinya tidak pas dengan yang X-nya gitu. Nah, harus pas dengan X. Oke, sekarang kita flashing dari situ ke sini. Kanan. Lagi ke bawah. Nah, endingnya klik 2 kali. Nah, kayak gini. Nah, jadi terlihat pondasinya di lantai basement, tapi sebenarnya dia di lantai dasar. Coba kita lihat di 3D. Nah, seperti ini ya nanti ya. Kayak gini. Nah, coba kasusnya kita buat pondasi kayak tadi pondasi. Nah, tapi di sini kita ininya lupa ya. Misalkan kalian lupa nggak rubah, jadi yang projected aja gitu ya, nggak overhead. Coba ya. Coba saya buat di sini. Nah, lalu saya ke 3D-nya. Nah, dia hilang tuh, nggak ada. Kalau lihat ke 3D-nya, benar sih, sama dia home-nya di lantai dasar. Cuman dia di basement-nya nggak kelihatan tuh, nggak ada. Di lantai dasarnya pun nggak ada dia. Gitu. Nah, jadi fungsinya project with overhead itu ya untuk memunculkan dia di basement. Gitu. Nah, tapi yang tadi tuh yang pakai projected ada tapi di 3D-nya gitu. Tapi dia tidak diproyeksikan ke dua dimensinya gitu. Nggak ada dia malah di lantai dasar sama basement nggak ada. Dia adanya cuma di 3D. Nah, jadi fungsinya projected overhead yang tadi itu ya untuk memunculkan dia ke di lantai basement gitu. Nah, sekarang kasusnya ada lagi. Kalian lupa misalkan nggak ngubah ini nih. Sebentar ya. Nah, kasus selanjutnya, misalnya kalian lupa nih, nggak ngubah home-nya, nggak rubah rumahnya. Kalian tadi masih tetap di basement gitu ya. Cuman tetap with project with overhead-nya misalkan udah dirubah nih kayak gini. Nah, ini udah dirubah. Cuman lupa nih, nggak rubah ininya, link story-nya. Masih di basement misalkan. Coba kita klik. Misalkan dari sini ke sini. 2 kali. Nah, coba kita ke 3D. Nah, di sini dia malah di lantai basement ya. Nah, lantai basement dia kebacanya di lantai basement. Titik 00 lantai basement di sini. Bukan di lantai dasar gitu ya. Jadi jangan lupa selalu mengubah si home pondasinya menjadi di lantai dasar gitu ya. Tapi kita ngerjainnya di lantai basement seperti itu. Jangan sampai kita ngerjain di basement, dia home-nya di basement juga gitu ya. Nah, dia jadi kayak gini, letaknya ada di bawah gitu. Ya. Oke, kita ke wall lagi. Oh, sebentar saya ngecas dulu. Lowbat. Sudah ada 17 orang yang hadir ya. Absennya di mana, Pak? Tulis nama dan kelas. Di mana? Nggak ada. Di chat, di chat. Kamu di HP ya? Iya. Ada kolom komentar kok chat. Coba-coba aja. Saya share lagi. Oke. Kita balik lagi ke basement.
Jadi untuk menggambar pondasi ada 5 tahap ya, ingetin tahap itu jangan sampai salah ya. Nah, jadi dia home-nya itu adanya di lantai dasar, tapi kita ngerjainnya di basement ya. Nah sekarang kalau sudah pondasi yang pinggiran ini, pondasi setengahnya, nah kita selanjutnya adalah menggambar pondasi yang fullnya. Nah, caranya nggak usah ngubah-ngubah ribet kayak tadi lagi. Nah itu udah settingan yang terakhir tadi. Nah kita sekarang tinggal ngubah strukturnya nih. Strukturnya jadi pondasi yang full ya, pondasi batu kali yang full. Salah. Pondasi batu kali yang full. Nah ini. Nah, nah di sini enak kita tinggal ngikutin alur si dindingnya aja nih yang di atas. Kan kita udah ngintip pakai trace reference nih ke atas. Kita ikutin aja nih alur yang ini. Dinding ini misalkan. Nah, ini jangan lupa kita startnya jangan dari tengah ya, tapi dari pinggir. Karena dia biru-birunya nih. Nah, biru-birunya dari pinggir. X-nya tuh tadi reference line-nya ada di pinggir dia. Kita buat. Nah, maka dari itu ketika kita mau buat wall pondasi yang fullnya pondasi fullnya kita mau placing, nah maka dari itu harus dari pinggir. Nah sampai ada tanda centang seperti ini, klik. Nah, kita fullin di sini ya, klik 2 kali ending di pojok juga ya. Oke, nah baru yang di sini kita tengah, karena di sini yang pondasi full ini dia reference line-nya ada di tengah ya, bukan di pinggir. Nah, berarti kita startnya dari tengah. Kita buat lagi wall, pondasi batu kali yang full. Nah, start dari tengah sini sampai dia centang. Kemudian di sini tengah, baru ending di pojok ya, karena dia referensinya di pojok ini nih, yang pondasi yang bawah nih. Nah, gitu. Kemudian kita start lagi tengah, kemudian muter lagi. Sini paling akhir, klik 2 kali. Nah, lalu kita mulai lagi nih yang kamar mandi, tambah start dari tengah, sini muter ke kiri. Nah ending di pojok, klik 2 kali. Nah gini. Nah kita start lagi dari sini, tengah sini, kemudian ke tengah lagi, dan endingnya di sini, klik 2 kali. Nah gitu. Lalu lagi startnya di sini, tengah, sini tengah. Nah baru endingnya di sini nih, diputus di sini, klik 2 kali. Nah lalu start lagi tengah sini, lalu endingnya lurus ya, lurus, klik 2 kali. Nah terus start di sini lagi, endingnya ke kanan pojok, klik 2 kali. Nah kayak gini ya. Pastikan semua dinding di bawahnya sudah ada pondasinya ya. Oke, ini sekarang sudah ada pondasinya semua. Nah lalu jika sudah pondasinya, kita matiin trace reference-nya. Nah caranya adalah klik icon ini, trace reference-nya, klik aja sekali. Nah nanti merah-merahnya hilang gitu ya. Kalau misalkan mau hidupin lagi, klik lagi nih yang ininya, iconnya, trace reference-nya. Nah nanti dia ada lagi atasnya gitu ya. Baru setelah itu kita komplitkan ya, atau kita buat dia gambarnya ukurannya ya, kita buat dia ukurannya lengkap ya, pondasinya. Sebenarnya ukurannya sama aja sih kayak yang di atas, kayak yang di denah lantai dasar nih. Nah, coba saya copy ya. Atau gini cara cepatnya, dimension CTRL A aja ya di sini, CTRL A ya. Nanti hijau sampai hijau semua nih, klik dimension CTRL A di sini, nanti ke seleksi semua nih hijau-hijau. Nah kita copy CTRL C. Nah kita paste ke basement, klik 2 kali basementnya, CTRL V di sini. Nah tapi di sini ada kasus saya nggak bisa copy di sini. Kalau nggak bisa kayak gini, atau misalkan kalian malas nih nggak mau nyeting lagi, kalian ke desain aja, desain kemudian grid system. Nah ini kan masih settingan terakhir kalian kan yang kemarin. Nah tapi ininya kolomnya kita uncheck checklist gitu, kemudian baloknya juga kita unchecklist. Kemudian kita hanya butuh dimensinya aja, dimension length, kemudian total dimension
juga oke, kita centang. Nah, baru kita oke nih. Jadi kita kemarin kan butuh kolom ya, kolom sama balok. Nah sekarang kita nggak butuh, kita cuma butuh dimensi sama total dimensinya aja. Berarti kita oke aja. Kita klik di sini. Nah otomatis dia ada keluar seperti ini. Nah ini kita copy semua, kita seret ke dalam. Kita pasin grid-nya. Berarti ini grid yang ini, tengah-tengah sini. Nah kayak gitu. Nah ini kita seret ke kiri. Oh sorry ya, kalau misalkan ini udah benar nih, nah yang ini kita benarin. Nah, berarti ini seret ke kanan, pasin tengah-tengahnya. Oh ini tengah-tengahnya di sini ternyata. Nah sini ya, ini udah tengah, tengah. Nah dia grade-nya emang adanya di samping. Nah grade F ini di samping ya, karena dia mentok uh, zona tetangga. Ya, A juga mentok sini. Jadi kayak gitu ya cara cepatnya. Jadi kalian nggak perlu buat lagi. Oh sorry ininya yang belum ya. Yang ke bawahnya juga belum. Nah bawahnya harusnya ini. Tadi ke sini. Ah situ. Nah pas ya ini pas. Ini juga pas. Ini juga pas. Nah, lalu yang sampingnya ini grid 9 paling kiri ya. Nah gitu. Nah gitu sih cara cepatnya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi buat ukuran ya. Pakai dimension di sini ya di pondasi. Karena di sini kalian settingannya grid sistemnya masih ada, desain di toolbar ini grid system. Nah lalu matikan kolomnya nih, matikan kolomnya dan baloknya karena kita nggak perlu, yang perlu hanya ukurannya aja yang ini, dimension sama total dimension. Baru oke, nanti keluar ukuran sama gridnya aja. Oke ya, nah itu cara membuat fondasi seperti itu. Kemudian kita cek di 3D nya apakah sudah benar. Nah ternyata sudah benar ya, sudah ada fondasinya di sini. Sudah ada fondasinya. Nah sekarang kita buat mesh ya. Jadi fondasinya kita timpa meshnya. Mesh itu adalah kontur, garis kontur. Nah sebelumnya saya akan ajarin kontur dulu. Nah kita ke lantai dasar. Jangan lupa ubah jadi yang pattern. Nah ini ubah jadi pattern agar dia lantainya kelihatan polanya. Nah lalu di sini kita buat mesh ya atau kontur. Nah, caranya mudahnya membuat mesh adalah kita klik yang ini nih, desain kiri, toolbox-nya. Ini kan toolbox, ini info box, kemudian ini navigator ya, kemudian yang bawahnya quick option gitu ya. Ingatin ya, pokoknya yang penting ini toolbox, yang ada ini wall door, kemudian ini info box kanannya. Nah kemudian di sini navigation atau navigator, kemudian bawahnya quick option. Nah ini yang sering dipakai gitu. Kemudian kita buat mesh ya. Nah mesh itu adanya di desain paling bawah. Nah sebelumnya kita juga sudah pernah membuat mesh ya, buat mesh untuk yang taman depan nih dan taman yang belakang. Nah tapi mesh yang sekarang aja saya akan ajarkan ini menggunakan mesh yang ada konturnya gitu. Nah, kita buat mesh, klik meshnya, lalu metodenya terserah mau polygon apa rectangle. Kalau saya sih ya yang rectangle aja. Nah kita jangan lupa home-nya ada di lantai dasar ya, lantai dasar. Oke. Kalau sudah kita buat rectangle, terserah pokoknya dari sini, tanah yang lama di sini, pokoknya depannya di sini. Nah tanah yang lama tarik, nah misalkan dari sini ke sini ya. Nah oke kita lihat 3D nya. Nah seperti ini.
Oke, nah kita buang dulu yang mesh yang ini. Mungkin agak kegedean ya. Cara kecilinnya gini, klik ini meshnya, klik pinggirannya ini, nanti keluar pet palette. Nah, pet palette klik yang ini nih, offset edge. Nah, ini sering dipakai nih, offset edge, jangan lupa ya. Jadi cara munculannya adalah klik pinggirannya sini. Nah, nanti keluar pet palette ini, nah klik yang offset edges. Tarik ke dalam, terserah berapa aja. Terserah kalian pakai berapa aja. Lalu ini saya keluarin dulu. Nah, ini saya copy ke atas. Di sini misalkan. Nah, sini kita mau buat kontur. Ini kan masih yang 3D flat ya, masih datar ya. Nah, masih datar kan. Nah, kita mau buat dia tanah ini menjadi tanah berkontur. Caranya adalah kita menggunakan line ya, di dokumen line. Nah, bisa juga menggunakan spin. Nah, spin itu adanya bukan di dokumen, tapi adanya di more ya. Ingatin, adanya di more, spin. Kalau buat kontur tuh selalu pakai spin. Spin, SP-line ya. SP-line, maaf, SP-line. Bisa juga menggunakan line sih sebenarnya. Nah, tapi lebih bentuk curve-nya itu SP-line. Nah, kita misalkan buat kontur dulu nih, kontur paling terendah, kontur yang sebelah sini. Kita buat klik SP-line, dan misalkan terserah dari mana, dari sini. Up, kita escape lagi, harus netral ya. Kemudian baru klik SP-line lagi, more SP-line. Klik pakai metode yang ini, jangan lupa. Klik dari sini. Terus terserah di mana aja ininya, kayak gini. Nah, ini langsung bisa lengkung seperti ini. Nah, lalu misalkan saya klik di sini. Nah, nanti bisa digoyang-goyang lagi deh kayak gini. Nah, klik di sini misalkan. Oke. Ini kontur yang pertama. Terus kita buat kontur yang kedua, misalkan dari sini, sini, sini. Jadi saya kliknya banyak tadi ya. Nah, klik endingnya klik 2 kali, tek. Nah, oke, buat lagi kontur dari sini. Terus klik lagi, jangan lupa klik di tengah-tengahnya, banyakin aja titiknya. Terus dari sini ke sini, terus bengkok lagi ke sini, terus bengkok lagi ke sini, terus lagi bengkok lagi ke sini. Nah, klik 2 kali endingnya. Buat lagi dari sini, lengkung lagi, terserah ya, bentukannya terserah. Sini, ini, di sini. Lalu buat lagi sampai dia bentuk kontur ya, kayak di sawah ya. Lagi lalu klik sini, lalu di sini. Lalu yang terakhir nggak usah lah ya. Nah, kemudian kan ini ada garis yang keluar nih. Nah, cara cepatnya kemarin adalah jangan lupa pencet CTRL ya, tahan CTRL-nya sampai kursornya menjadi gunting, lalu klik ini garis yang berlebih, klik ini juga klik. Nah, gitu, sampai dia rapi seperti ini. Nah, di sini banyak yang salah ya. Jadi buat konturnya tuh dia nanti gunungnya tuh lancip ya. Nah, caranya biar nggak salah adalah jangan lupa ini selalu di seleksi semuanya, sampai dia bentuknya hijau dan dia terlihat titik-titiknya ya. Lalu di sini adalah yang selanjutnya, klik desain lalu mesh, klik mesh. Nah, lalu tahan spasinya sampai si kursornya berubah jadi magic wand seperti ini. Lalu klik di garis yang pertama, tetap tahan nih spasinya sampai di magic wand. Nah, klik di garis yang paling pertama, klik. Nah, nanti di sini muncul pertanyaan new mesh point gitu. Nah, di sini ada pilihannya fit to user regions apa fit to all regions. Nah, kalian pilih yang fit to all regions ya. Ini jangan lupa dirubah. Ini selalu dirubah ya. Jadi fit to all regions. Nah, baru oke. Nah, kalau misalkan dia titiknya bertambah berarti berhasil gitu ya.
Ini masih dalam posisi menseleksi semuanya ya. Jangan sampai gini. Jangan sampai ini tidak diseleksi, itu semuanya tidak diseleksi, tapi cuman gini aja, ini yang diseleksi ya. Cuman ini yang diseleksi gitu. Nah, lalu kamu langsung buat ini, mesh, klik mesh. Nah, langsung spasi gini. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kalau misalkan ada kayak biru-biru gini nih berarti gagal nih. Nah, bukan yang ini salah gitu. Jadi kamu harus seleksi semuanya dulu sampai hijau. Nah, kayak gini. Nah, baru klik mesh, spasi gitu ya. Baru klik. Tadi kan kita udah nih klik yang ini. Udah ada banyak nih. Nah, kita klik yang selanjutnya, yang garis kedua, klik garis keduanya. Nah, lalu sama pilihannya fit to all regions, oke. Ulang lagi semuanya, klik itu si apa namanya meshnya, lalu spasi. Nah, ini klik yang lain ini, klik fit to all regions, oke. Nah, ini banyak kan itunya titiknya, berarti berhasil. Dan lagi tahan spasinya, klik ini fit to all regions, oke. Tahan lagi spasinya, klik yang ini fit to all regions. Ini masih hijau-hijau ya, ini harus hijau-hijau semua. Nah, tahan lagi spasinya, klik yang ini fit to all regions, oke. Lagi yang ini, klik fit to all regions, oke. Nah, jadi endingnya seperti ini, semuanya garisnya ada titik-titiknya, banyak kayak gini. Nah, sekarang saya misalnya saya mau yang bagian line teratas ini nih, garis teratas ini bagian yang paling tinggi. Misalkan di sini escape aja ya, udah nggak masalah sekarang. Sorry, semuanya tetap di select. Cuman kita klik salah satu titiknya di sini. Misalkan di sini titiknya. Nah, bagian teratas ini saya pengen rubah dia jadi 300. Caranya adalah klik yang Z ini nih. Pokoknya klik di mana aja. Pokoknya titik di mana aja nih. Kan banyak nih klik titik nih. Nah, klik di mana, contohnya di sini, klik. Nah, pilih yang Z. Z. Nah, masukkan ketinggiannya. Misalkan ketinggiannya 250. Nah, jangan lupa nih klik apply to all ya. Jangan sampai lupa ya. Selalu klik apply to all. Oke. Nah, nanti ada garis-garis seperti ini. Nah, lalu garis kedua sekarang, garis yang ini. Tetap ya seleksi semuanya. Nah, seleksi semua, lalu klik ini titiknya yang kedua. Nah, lalu masukkan, tadi kan 250, berarti ke bawah turun 220 misalkan. Apply to all, jangan lupa. Oke. Nah, lalu garis yang ketiga sekarang. Ini klik. Nah, berarti tinggal 190. Lama-lama turun ya. Apply to all, jangan lupa. Oke. Lalu klik ini lagi. Klik. Nah, jadikan dia 150 misalkan. Turun lagi. Jangan lupa apply to all. Oke. Nah, lalu garis yang kedua terakhir. Jangan lupa seleksi lagi. Ulang lagi. Seleksi semua lagi. Klik yang ini. Garis titik. Oke, terserah. Tarik titiknya yang mana aja. Nah, ubah dia jadi misalkan makin turun. Ini 100. Oke, 100. Nah, baru yang ini. Yang terakhir nih. Saya jadikan dia 50. Atau 30. Apply to all, jangan lupa. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini. Kita lihat ke 3D-nya. Nah, otomatis dia langsung berkontur seperti ini. Nah, jangan lupa bagian paling pinggir nih kita angkat secara manual ya. Nah, kita klik ini di 3D-nya. Klik yang ujung ini. Nah, jangan lupa ganti dia jadi Z. Jadi Z, elevate mesh point. Nah, kita tarik ke atas, terserah berapa aja. 250 misalkan 250. Bentar. Nah, kemudian lagi yang pinggiran ini. Klik ujungnya. Nah, jangan lupa pet palette-nya dari yang ini masih move, ini masih drag, metode drag. Kita rubah jadi elevate ya. Ini yang Z ini ya. Ke atas 250. Bentar. Nah, itu. Kemudian lagi yang ini. Klik ujungnya. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, nggak ada Z-nya. Nah, kalian salah klik. Kalian klik yang bawah ini nih. Nah, nggak ada, nggak muncul dia. Harus klik yang atasnya. Yang ini. Yang garis biru. Klik.
Nah, nanti ada Z-nya. Z-nya naikin ke atas, misalkan berapa ya? 200 atau ya 210 misalkan, enter. Nah, gitu ya. Jadi nanti berupa kontur seperti ini. Nah, ini saya naikin lagi. Nah, manual juga bisa ya kayak gini. Jadi itu cara membuat kontur. Nah, lalu kita coba kontur yang sudah jadi ini kita drag ke dalam ya, ke dalam bangunannya. Kita kasih Ctrl D. Kita lihat ke 3D-nya coba. Nah, kayak gini. Nah, rumahnya jadi tenggelam ya sama kontur ya, kayak gini ya. Tuh, tenggelam. Nah, gimana caranya supaya dia nggak tenggelam? Nah, kita menggunakan solid element seperti kemarin ya, yang di atap ya. Kita menggunakan solid element. Nah, di sini jangan lupa kita klik kanan, connect solid element. Nah, ini sering dipakai solid element ini. Nah, kita kan mau potong apa sekarang? Potong mesh ya, si konturnya ini kan. Nah, berarti jadikan kontur ini target gitu ya. Jadikan target. Nah, satu kan targetnya kan si mesh ini yang hijau-hijau. Nah, setelah itu siapa yang jadi operator di sini? Nah, yang jadi operator adalah slab ya. Slab kemudian pondasi, kemudian dinding juga, kemudian kolom juga gitu ya. Nah, jadi banyak operatornya. Tuh. Nah, kita escape nih, sekarang escape. Nah, kita sekarang menentukan operator. Operator yang pertama yang paling penting adalah si slab ya. Soalnya dia yang akan memotong kontur ini. Si slab ini. Ya, media utama yang akan memotong si slab ini. Si kontur ini. Nah, kita klik slab, Ctrl Alt ya. Nah, ini sudah kita select semua slabnya. Caranya klik slab di sini, Ctrl Alt. Nah, kemudian kita klik yang selanjutnya, operator selanjutnya adalah dinding ya. Dinding, kita klik di sini, Ctrl Alt. Nah, dia nambah. Habis slab, langsung dinding yang keseleksi. Nah, lalu operator yang selanjutnya apa? Operator yang selanjutnya adalah kolom ya. Kita klik kolom, Ctrl Alt. Nah, nambah lagi dia tuh kolom banyak ya. Lalu yang selanjutnya adalah balok ya. Balok kita jadiin juga dia jadi operator, Ctrl Alt gitu ya. Nah, baru setelah itu kita klik operator. Nah, di sini operatornya banyak nih, ada 208. Nah, yang di dalamnya itu adalah ada balok, ada slab, ada kolom, ada dinding gitu ya. Jadi operatornya banyak di sini. Caranya adalah Ctrl Alt aja di sini. Nah, ketika sudah di sini kan tadi saya ulang ya, target elemennya kan si mesh nih satu ya. Kemudian operatornya kan banyak tadi, ada dinding, ada slab. Nah, baru di sini kita choose operationnya, jangan lupa selalu subtraction with upward extrusion ya. Nah, selalu pakai yang upward. Nah, lalu kita execute. Nah, otomatis dia langsung ke cut ya. Nah, tapi ini kenapa nggak ke cut? Kita cek lagi belakangnya. Nah, ini kenapa nggak cut? Yang lain ke cut gitu. Coba kita cek lagi dalam interiornya. Nah, nggak ada kan? Nggak ada tanah kan di dalamnya. Aman ya. Tapi kenapa kok ini enggak gitu? Nah, karena kita di sini ada mesh juga nih. Nah, di sini ada mesh juga nih. Nah, lalu di belakang juga ada mesh juga, karena kan kita buat mesh 2 di depan sama di belakang. Nah, sekarang kita solid elemen lagi, si konturnya kita jadikan target. Nah, sekarang yang jadi operator siapa? Yang jadi operator adalah mesh yang ada di halaman depan dan mesh yang ada di halaman belakang ini. Kita shift dua-duanya ya, klik dua-duanya yang halaman depan dan belakang, kemudian kita get operator ya. Oke. Lalu kita subtraction with upward, lalu kita execute. Nah, otomatis mesh yang sini tadi yang berlebih kepotong sama mesh yang halaman depan dan
yang halaman belakang kayak gitu ya. Nah, jadi dia rumahnya apa namanya, memotong si kontur ini. Nah, ini contohnya mendesain rumah dalam kondisi existing atau tanah yang berkontur. Nah, ini kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada maling nih gampang masuk nih lewat belakang nih ya, karena tanahnya tinggi gitu. Nah, lalu misalkan nih, misalkan kalau kalian mau move ya, mau move ke kanan, kalian mau bagian rumahnya itu bagian yang tingginya bagian sini. Ya udah nggak apa-apa, kita move meshnya Ctrl D, kita tarik ke kanan aja. Nah, misalkan kayak gini. Nah dia tetap bolong gitu ya. Beda kalau misalkan di SketchUp ya. Misalkan saya solid element di bagian sini nih. Nah, ketika saya move ininya, meshnya, nanti di sininya bakal bolong kalau di SketchUp itu kan, nggak balik lagi dia. Nah, kalau ini enggak gitu. Kalau ini enggak dia. Jadi ngikutin si perintah solid element yang misalkan si dinding ini sudah kita perintah nih jadi operator. Meshnya kita jadikan target, nah, otomatis dia selamanya. Kalau misalkan walaupun kita move nih meshnya kayak gini, dia tetap kepotong. Misalkan ada dua dimensinya nih, kita move misalkan ini jadi di tengah-tengah nih. Nah, kayak gini. Coba kita lihat ke 3D-nya. Nah, sama dia tetap kepotong gitu. Dan juga ada yang tembus ke dalam gitu. Nah, kalau di SketchUp dia kita solid element dia bolong selamanya di sininya. Jika rumahnya kita keluarin, kalau di SketchUp dia bolong tengahnya si meshnya. Nah, beda dengan arsiket. Kalau si arsiket kita keluarin, dia nggak bolong, tetap utuh seperti ini gitu ya. Oke, nah itu pelajaran tentang mendesain rumah di lahan yang berkontur seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Tadi kita sudah belajar membuat fondasi dan membuat kontur ya. Apakah dari sini ada pertanyaan terkait materi yang tadi? Aziza, Rudi, ada pertanyaan? Randy, Claudia, oke. Mungkin Pak Giri ya, Pak Giri mungkin ada pertanyaan. Ada Pak Giri nih. Gak ada ya? Oh, nggak ada, mungkin saya lanjut sebentar lagi. Cukup Patri. Oh, cukup ya? Cukup. Oke, siap. Mungkin kita lanjut lagi sebentar. Mungkin besok kita akan fokus ke buat atap ya, struktur atap. Tapi mungkin besok libur dulu kali ya, karena saya di 35 juga libur juga besok. Oke. Kita balikin lagi kontur yang berkontur, kita taruh belakang, kita balikin yang datar lagi, kita buat di yang datar aja. Oke. Nah, di sini kita tentukan elevasi lantai yang paling terendah tuh yang mana, kita cek di dua dimensinya. Yang paling terendah tuh yang mana, kita ke lantai dasar. Nah, sepertinya yang paling rendah mesh ini ya, coba kita ceknya adalah di dokumen, kemudian level dimension. Nah, kita klik di sini. Ternyata dia min 20 ya, bagian paling terendah. Coba kita cek yang ini, dia min 7. Paling belakang kita cek dia min 13. Nah, dia min 20 si mesh yang paling belakang. Berarti titik terendah adalah min 20. Jadi kita ubah si mesh yang ini, dia ketinggiannya to project zero nya jadi min 20, bagian paling terendah min 20. Enter. Nah, dia jadi turun. Kemudian kita pasin lagi sini.
bagian yang terdepan ini kita move, kita pasin di sini. Nah, ke kiri lagi, Ctrl D ini, Ctrl D lagi, nah, pas ya di sini ya, pas sama mesh yang ada di dalamnya. Nah, baru di sini meshnya kita rubah ketebalannya. Nah, caranya adalah kita ke potongan. Kemarin kan kita udah, saya ulang buat potongannya. Kemarin sebenarnya udah buat potongan sih. Saya delete lagi, saya ulang lagi. Nah, cara membuat potongan adalah kita ke dokumen di sini di toolbox, kita ke dokumen lalu pilih yang section ya. Section itu artinya potongan. Nah, kita potong dari sini ya, dari sini ke sini, terserah di mana aja. Saya dari sini ke sini. Nah, ngadep ke atas. Saya klik. Nah, cara masuk ke ininya, ke potongannya adalah di kanan sini. Kanan kan ada section nih, bawahnya story kan, klik 2 kali story. Nah, ada lantainya kan ini. Nah, kalau klik 2 kali section, nah nanti ada potongan yang barusan kita buat yang ini. Nah, cara menamakan potongan ini caranya. Klik yang tadi kita buat kan potongannya S03 ya. Nah, S03 ini kita klik kanan, kita rename ya, kita rename section. Misalkan dia jadi potongan AA ya. Jadi A strip A aksen. Nah, nanti ini kita namain potongan A aksen. Jadi di sini ada reference ID ya. Nah, reference ID itu yang namanya ada di kodenya tuh di sini munculnya A aksen. Lalu di sini name-nya tuh potongan AA yang muncul nanti di sini namanya potongan AA. Jadi formatnya adalah kode ID ya, ID yang ada di sini, kemudian nama yang ada di sini di navigator. Lalu kita oke. Nah, dia nanti berubah jadi A aksen. Kemudian di sini ada potongan AA aksen. Ya. Kemudian kita masuk ke potongannya. Jadi ada 2 cara di sini. Kalau masuk ke potongannya ada klik ininya A-nya. Klik kanan, open with current view setting. Nah, bisa gini. Bisa yang cara kedua, menggunakan klik 2 kali di sini, klik 2 kali di section. Nah, yang masuk ke sini. Nah, ini apa nih? Nah, ini mesh yang tadi ya, yang berkontur ya. Nah, kita buang dulu itu. Kita seret dulu ke kiri. Kita seret ke kiri. Ini aja sih. Seret ke kiri biar tidak mengganggu potongannya. Kita dilihat. Oke, kita ke potongan sekarang. Caranya adalah klik section nih, kemudian potongan AA yang kita buat. Nah, lalu di sini mungkin kita tentukan dulu. Bentar. Nah, tadi kan kita ingin membuat mesh ya. Coba kita ke potongan lagi. Nah, ini kan mesh yang tadi kita buat nih, yang min 20. Coba kita cek Ctrl T. Nah, benar ya, ini yang min 20 ya. Nah, kemudian kita mau tahu nih ukuran tinggi pondasinya berapa dari atas ini. Dari atas ini FFL min 20 ya di sini. Nah, cara ceknya adalah kita klik dimension, dokumen, dimension. Nah, kemudian klik yang ini nih. Ini kan dimension yang ukurannya yang ini. Nah, klik yang ini. Elevation. Nah, kita cek di sini benar nggak min 20. Klik. Nah, benar ya, min 20 ya. Nah, kalau yang di dalam kita cek coba. Nah, dia 00. Di sini titik 00. Oke. Coba cek yang di bawah tangga. Nah, di bawah tangga kan ada kamar mandi nih, sini nih. Kita cek. Oh, maaf. Jadi ini lantainya dari sini ya. Dia turun min 5 kalau nggak salah. Kita lihat, kita klik dimension, nah pilih yang ini. Nah, startnya di sini. Nah, min 5. Nah, benar kan min 0,05. Tuh. Kemudian kita cek di atas tangga nih. 350. Nah, benar ya, 350. Nah, ini kan min 20 nih. Nah, kita ukur sekarang. Dari sini ke bawah pondasi itu berapa?
Kita cek caranya, klik M. M itu measurement, kita ukur dari atas ini ke bawah tuh berapa. Oh ternyata 120. Oke, berarti kita klik mesh-nya, kita CTRL-T, kita buat dia ketebalannya jadi 120. Nah ketebalan yang paling atas ini kita buat jadi 120, enter. Nah nanti pondasinya ketutup kayak gini ya. Di 3D nya nanti seperti ini. Nah kayak gini ya. Lalu kita ke potongan lagi. Nah gimana, kan ini kan oh ya, kemudian mesh yang ini nih kita rubah, dia kan tanah, masih tanah kan. Nah kita rubah dia jadi tanah uruk ya. Nah kayak gini, kita rubah dia jadi tanah uruk. Tadi kan masih earth ya, arsiran ini atau tanah. Nah kita ubah dia arsirannya jadi tanah uruk bawahnya nih. Nah kayak gini. Nah kok nggak kelihatan Pak pondasinya? Nggak kelihatan kan, ketutupan si mesh. Nah caranya adalah kita solid elemen gitu ya. Kita solid elemen. Nah kita kan tadi udah buat layernya dia jadi struktur pondasi ya. Oke, sekarang kita jadikan si mesh-nya target, kemudian kita jadikan si pondasinya menjadi operator gitu ya. Pondasinya ini banyak nih, seleksi satu-satu kan capek nih. Nah ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah kita pakai CTRL F. CTRL F. Nah CTRL F itu adalah find and select ya. CTRL F, find and select. Nah di sini tujuannya adalah kita ingin menseleksi semua pondasinya gitu. Nah nggak bisa kita di sini kan nggak ada apa namanya toolboxnya kan nggak ada pondasi, kan adanya wall. Pondasi itu ngikut wall. Nah kalau misalkan saya klik wall di sini alt, nah pondasinya bakal ngikut, tapi semua dindingnya juga keseleksi tuh. Semua dindingnya juga keseleksi, ya kan? Nah pondasinya keseleksi sih. Nah tapi dindingnya juga ngikut gitu. Nah jadi bukan gitu caranya seleksinya, tapi menggunakan CTRL F ya, find. Nah kita add di sini, klik add, lalu kita klik layer di sini, layer. Nah ada kan nih yang paling atas. Nah kita add lagi. Nah gitu ya, jadi add-nya ada dua kali, add di sini, kemudian kita klik layer di sini, lalu add. Nah nanti muncul ini nih, layer. Nah kalau udah muncul ini, kita klik yang paling kanan nih, sebelahnya mata ada panah. Nah klik ini. Nah lalu kita cari yang struktur pondasi paling bawah, struktur pondasi. Nah ini. Nah kita plus. Nah otomatis nanti pondasinya yang di bawah keseleksi semua gitu ya. Jadi dindingnya nggak ikut. Nah jadi dia menseleksi secara layer gitu ya, secara layer. Karena layer dinding itu arsitektur dinding sudah kita rubah jadi struktur pondasi gitu ya. Jadi misalkan kalian lupa nih, nggak udah buat pondasi tapi strukturnya layernya lupa nggak dirubah, jadi masih arsitektur dinding. Nah dia bakal kesulitan define selectnya, nggak bakal keseleksi yang pondasinya aja, tapi dindingnya juga ikut gitu ya. Jadi jangan lupa dalam menggambar pondasi layernya dulu yang dirubah gitu ya. Dia masih layer dinding, kemudian kita ubah jadi struktur pondasi, agar nanti ketika kita mencari find and select dia gampang nyaring. Tinggal klik ini, terus pondasi, struktur pondasi, lalu tinggal plus. Nah otomatis dia jadi hijau semua. Kita close. Nah kemudian kita solid element, kita klik kanan, connect solid element. Nah si pondasi kita jadikan operator ya. Nah, yang kita jadikan target adalah si mesh ya. Jangan lupa ini pondasinya udah select kan. Klik get operator. Nah, berarti pondasinya jumlahnya ada 17 di sini. Lalu kita escape. Nah, lalu sekarang kita klik mesh-nya. Mesh-nya kita jadikan sebagai target gitu ya. Nah, satu nih. Satu itu mesh ini yang ini gitu, ya. Kemudian 17 itu adalah si pondasi ya. Nah, lalu di sini, di sini beda nih. Kalau di sini biasanya kita menggunakan subtraction with upward extrusion, di sini kita menggunakan subtraction yang biasa ya. Subtraction aja. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar dia di potongan
Nah, ini agar pondasinya kelihatan gitu. Ini kan masih ketimpa sama mesnya nih. Jadi dia pondasinya nggak kelihatan gitu ya. Nah, coba kita uh, solid elemen dia ya. Tadi kan target sudah ya satu ya ini mesh. Kemudian ini pondasinya jadi 17. Nah, kita pakai metode subtraction. Oke, kita execute. Nah, oke. Nah, sekarang sudah kepotong si ininya meshnya. Kita cek ke potongan. Nah, sudah muncul pondasinya. Nah, berarti si meshnya ini udah bolong sama si pondasinya gitu. Ya. Coba kita ulang lagi. Kita menggunakan metode yang subtraction with upward ya. Saya ulang lagi, CTRL-F. Ini kan masih ada nih layernya yang tadi. Nah, kita langsung aja struktur pondasi. Oke ya. Kita plus. Nah, kita jadikan operator dia escape, klik meshnya plus get target. Nah, lalu ini kita ubah yang subtraction with upward. Coba ya, kita execute. Nah, dia jadi kayak gini nanti. Nah, itunya nge-subtract-nya. Jadi bolong kayak gini. Ketika dipotongan, nah nanti jadinya seperti ini, hancur gitu ya. Nah, maka dari itu untuk spesial untuk pondasi kita menggunakan subtraction-nya yang atas, paling atas ya. Saya ulang lagi. Saya seleksi lagi semuanya pondasinya. Kemudian saya jadikan operator, escape, kemudian mesh, kita jadikan target. Nah, kita subtraction yang atas baru execute. Oke. Kita cek di potongannya. Nah, otomatis dia muncul di sini. Nah, pondasinya. Sini juga muncul. Nah, gitu ya. Lalu misalkan kita mau majuin lagi nih potongannya nih yang AA ini. Coba atau kita mundurin di sini. Nah, kita cek lagi ke potongannya. Nah, nanti dia berubah gitu. Memotongnya itu berubah. Lagi misalkan kita ubah A-nya lagi kita majuin nih. Kita majuin ke depan ke sini. Nah, kita cek lagi potongan A-nya. Nah, otomatis dia yang A-nya memotong kamar mandi yang lepas sini saja gitu. Nah, ini sisanya taman. Nah, sisanya taman di sini. Coba saya mundurin lagi. Di sini. Nah, sinilah ya. Nah, di sini yang memotong ini ruang yang sampingnya sama tangga. Nih, tangganya pasti kelihatan. Kita ke potongan. Nah, otomatis kayak gini. Tangganya kelihatan. Nah, jadi di sini ada 4 pondasi. Nah, kalau bisa sih jangan memotong yang pondasinya berdekatan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau bisa memotong pondasi yang saling berjauhan gitu ya. Nah, ini kenapa nih bentuknya kayak gini kayak tadi nih kayak gini. Nah, karena dia memotong pondasi yang berdekatan. Coba kita ke basement. Nah, letak AA nih. Nah, letak AA-nya memotong pondasi yang ini gitu. Makanya dia hasil itu jadi kayak gini. Nah, kalau bisa memotongnya adanya letaknya di atas pondasi ininya. Nah, jangan sampai memotong pondasinya nih. Ya, sama hanya memotong pondasi yang di dinding ini, dinding ini dan dinding ini. Nah, kita cek lagi di potongannya. Nah, otomatis hilang dia gitu. Ya. Oke, kemudian mungkin cukup sampai situ aja kali ya. Mungkin nanti besok kita membuat pondasi dia lebih detail lagi. Kita tambahkan arsiran ya, arsiran earth, dan juga kita buat fill di sini ya. Mungkin kita lanjut nanti ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita save. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari kalian terkait pondasi. Udah banyak banget ya dari pembahasannya ya. Pondasi, kemudian oh tidak ya, nggak usah ya berarti ya. Oke, udah jam ini juga nih, udah jam 17.25 ya. Nanti mungkin bisa kalian ulang lagi video saya di YouTube ya. Nah, ulangnya pelan-pelan aja, start gitu, stop lagi, pause lagi gitu ya, ulang lagi gitu ya. Jadi santai aja gitu ya. Oke, yang penting nanti gambarnya ketika sudah masuk Senin ya, Senin kan masuk tuh, tapi nggak tahu ya apakah sudah tatap muka ataukah masih daring. Nah, yang pasti nanti gambarnya saya akan cek ya, progresnya sampai mana ya. Karena BIM ini sangat penting nanti untuk kalian
uji kompetensi nanti. Nah, nanti mungkin bulan Februari ya, awal Februarian lah. Nah, itu kita mulai uji kompetensi. Nah, insya Allah nanti SMK 1 dan 35 menggunakan BIM ya, uji kompetensinya. Jadi tidak menggunakan AutoCAD lagi. Gitu. Jadi khusus SMK 1 35 menggunakan BIM ini. Jadi benar-benar kalian harus belajar BIM ini sampai bisa ya. Insya Allah gampang ya kalau BIM itu ya. Dibandingkan dengan AutoCAD yang by line ya, by garis. Kita buat garis ke garis gitu. Nanti buat dindingnya, nah itu agak ribet. Kalau di BIM ini agak mudah gitu ya. Jadi udah by elemen. Nah, jadi dinding udah jadi, pintu udah jadi, jendela udah jadi, kemudian pondasi sampai pondasi pun sudah jadi gitu ya. Jadi sangat praktis sekali seperti itu ya. Oke, mungkin sampai situ aja pelajaran hari ini. Nanti mungkin kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang saya berikan. Amin. Nah, kemudian nanti kalian juga lulus, insya Allah lulus uji kompetensi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat berlibur ya. Besok kita libur dulu.